Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, Shalom. Anda sedang baik-baik saja? Puji Tuhan. Anda sedang tidak baik-baik saja? Puji Tuhan. Ya, kita dipanggil untuk memuji Tuhan dalam segala hal. Ya, baik kemudian ia sedang baik-baik saja atau sedang tidak baik-baik saja. Ya, karena kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Amin. Ayo, dari mana itu teksnya? Roma bab 8 ayat 28, ya, satu ayat favorit. Baik, pada malam hari ini kita akan berbicara mengenai ajarku jalanmu. Tuhan, ajarku jalanmu. Di mana dalam 2 bulan mulai November dan Desember kita merenungkan satu tema besar, yaitu tentang pemuritan. Yaitu bagaimana kita belajar sebagai murid. Ini tugasnya apa sih? Murid tugasnya apa? Belajar, kan? Ya, belajarnya pada siapa? Sang guru, Tuhan dan guru kita, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Kita perlu terus belajar dan belajar. Karena itu kita mau katakan pada Tuhan, Tuhan, ajarlah kami jalanmu. Ajarku jalanmu. Mari kita bersama kita renungkan sabda Tuhan sebelum kita masuk lebih lanjut. Dari Yesaya bab 55 ayat 6 sampai 11. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang datang dari Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Silakan, ayat 7 Anda yang baca. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita hening sejenak, kita resapkan sabda Tuhan dalam hati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dari kecil mungkin ada satu doa yang selalu mungkin kita hafal pertama kali sebagai orang Katolik. Doa apa itu? Bapa kami. Bahkan untuk komuni pertama pun itu juga menjadi syarat wajib, ya. Bapa kami, Salam Maria, aku percaya, untuk syarat hafalan, ya. Begitu. Nah, tetapi kalau kita lihat ada bagian teks Bapa kami, sadar nggak tiap kali kita mengucapkan itu apa yang kita minta? Apa? Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Ini jadi satu doa kita, satu kerinduan kita yang selalu kita minta, jadilah kehendakmu. Bahkan kerinduan kita yang terdalam apa? Di atas bumi seperti di dalam surga. Karena apa? Kalau di surga seluruh kehendak Allah sempurna, terlaksana penuh, ya. Tetapi di dunia ini kira-kira
juga dalam hidup kita sehari-hari, kehendak Allah ini terlaksana sempurna enggak? Berapa persentasenya yang terlaksana? Kira-kira dibandingkan antara kehendak Allah dengan kehendakku, kira-kira persentasenya gimana? Berapa? 50-50? Lumayan ya, kalau 50-50 lumayan, berarti kehendak Allah paling tidak ya lumayan 50%, kehendakku 50%. Tapi kenyataannya apa? Jadilah kehendakmu Tuhan, tetapi jangan lupa yang terutama adalah kehendakku. Ya, itu kan sering jadi kenyataan ya. Nah, tetapi dalam hal ini kita akan belajar pada kesempatan ini, Tuhan ajarlah kami jalanmu. Supaya artinya apa? Kehendakmu ini loh yang penting Tuhan. Dan kalau kemudian kehendak Allah ini seringkali bertabrakan dengan kehendak kita, apa yang terjadi? Ya, kok kehendakmu Tuhan gak sesuai dengan yang aku minta. Aku mintanya semuanya lancar. Aku minta semuanya apalagi? Apa? Baik-baik saja, sehat-sehat saja. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Tetapi kita lihat firman Tuhan pada hari ini mengatakan apa? Rancanganku bukanlah rancangan, jalanku bukanlah jalan. Allah merancang, artinya apa? Tuhan mengetahui segala sesuatu, karena itu Tuhan adalah Maha Tahu. Tuhan juga Maha Kuasa. Tuhan berkuasa atas segala sesuatu. Dan Dia punya rancangan, Dia punya jalan. Sebenarnya itulah yang terbaik bagi kita. Ya. Jadi kalau kita mau katakan kehendak Allah ini sebenarnya adalah norma yang tertinggi dalam hidup kita ya. Dan kita juga perlu sungguh-sungguh yakin percaya apapun Tuhan kehendakmu. Enak gak enak, sakit gak sakit, menderita gak menderita, suka atau duka, manis atau pahit, maka apa? Jadilah kehendakmu. Dan kehendakmu adalah yang terbaik. Amin? Anda berani menyatakan itu? Berani menanggung itu? Berani menerima itu? Waduh, tunggu dulu ya Tuhan ya. Ya. Jadi ternyata ya nggak selalu mudah ya kita katakan amin ya Tuhan, kehendakmu yang terpenting Tuhan, jadilah kehendakmu Tuhan. Tapi ternyata tidak selalu mudah. Tapi kita perlu tahu Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, rancangan Tuhan ini melampaui segala apa yang dapat kita pikirkan. Kalau boleh dikatakan Allah ini melihat keseluruhannya. Ya. Kalau ibaratnya orang seperti mendaki gunung ya. Kalau kita mendaki gunung itu ada yang suka es apa? Ada yang suka es, ada yang suka naik gunung begitu ya. Oke, rasanya berat enggak? Tapi kalau sampai puncak rasanya gimana? Senang ya. Oke ya. Dan biasanya ya namanya mendaki gunung. Kalau kita lihat gunung itu apa? Awal-awal tinggi ya. Rasanya jalannya terjal. Rasanya waduh banyak jalannya lika-liku dan sebagainya. Tetapi kemudian ya itu satu hal yang harus kita jalani. Kalau memang mau niat mendaki gunung ya harus tetap jalan kan. Tetapi begitu sampai puncak kita akan melihat satu pemandangan yang indah. Kita lihat oh iya itu jalan yang sudah kujalani tadi ya. Nah ini juga sebagai perbandingan, sebagai gambaran. Kadang-kadang kita ini seperti orang ya berada di bawah gunung. Kita melihat gunung itu begitu tinggi, gunung masalah, gunung cobaan, gunung kesulitan. Kita tidak tahu, aduh Tuhan kalau bisa singkirkan semuanya. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, Tuhan melihat dari atas puncak gunung. Tuhan melihat
diri kita masing-masing ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, ada yang bawa cermin mau bercermin? Ya. Tuhan melihat diri kita masing-masing. Ya. Bukan hanya keadaan saat ini. Bukan hanya saat ketika kita mengalami penderitaan. Bukan hanya ketika kita menghadapi suka atau duka kehidupan ini. Bukan hanya ketika kita mengalami beban-beban hidup ini. Tetapi Tuhan melihat Anda pribadi, lepas pribadi. Melihat Anda masing-masing dalam kesempurnaan, dalam kepenuhan. Ibarat seorang seniman, kita ibaratnya masih mungkin ada yang sudah mulai terbentuk, ada yang masih kayu mentah, ada bongkahan. Tetapi sang seniman ini mikirnya apa? Aku mau membentuk patung yang indah, karya seni yang indah. Nah, supaya artinya apa? Jadi karya seni atau patung yang indah, seniman ini harus melakukan apa? Anda pernah mungkin lihat di YouTube orang mahat kayu ya, di mana? Diapakan kayu itu? Gergaji, dipahat. Kalau kayu itu mungkin bisa protes, dia juga kan teriak, aduh sakit, jangan gergaji aku, jangan pahat aku. Tetapi sayangnya kayu ini kan benda mati ya. Tetapi hal yang sama juga bisa terjadi. Ketika kita mau sungguh-sungguh menjadikan Tuhan pusat hidup kita, kita juga tahu bahwa Tuhan mempunyai rancangan yang terbaik untuk kita. Bahkan dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam Yeremia bab 29 ayat 11. Mari kita buka bersama Yeremia bab 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan ini mengetahui semua yang dirancang untuk tiap kita masing-masing. Tuhan tahu rancangan apa. Dan dikatakan oleh Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Saya teringat ya beberapa waktu lalu diminta di PD Yopem. Ya, ini karena fresh di oven yang saya ingat ya munculnya ini ya. Jadi waktu itu diminta tema karena artinya Pak Ketua PD-nya kemudian barusan ketemu waktu ya mama saya baru meninggal, beliau maisong begitu ya, lalu cerita-cerita. Lalu tapi saya ingat waktu Bapak ini minta, terus terang saya bergumul ya, apa? Bicara tentang rezeki. Ini yang jadi kebutuhan Pak zaman sekarang ini ya. Kondisi ekonomi yang menurun, kondisi ekonomi yang lesu dan sebagainya. Tapi ini kebutuhan. Lalu kemudian ya, pokoknya tema ini akan terus berjalan. Ya saya pikir ya sudahlah, saya terima ya. Kemudian saya terima sambil saya bawa doa terus, saya bergumul. Karena saya juga pikir, ya doa aku ya sedang bergumul juga dalam masalah yang sama kan ya, dalam sikon sekarang ini ya. Tapi ya terus, karena ini namanya istilahnya tugas pelayanan, ya seneng nggak seneng, enak nggak enak, sesuai selera atau nggak sesuai selera harus tetap dijalani ya. Lalu kemudian ya sudah tema saya juga baca-baca katekismus, bahkan cari katolik.chat ya, katolik.chat bagaimana supaya rezeki lancar. Muncul itu ternyata ya di AI itu ya. Ya jadi yang artificial intelligence gitu ya, jadi punya dari katolik.chat itu muncul. Lalu mengapa rezeki seret? Ternyata juga ada jawabannya. Silakan Anda nanti kalau mau coba ya di katolik.chat itu. Ya, tapi kemudian ya sudah, artinya saya bawa doa, saya renungkan, lalu kemudian satu tema yaitu tentang awalnya saya minta tentang rezeki seret dan rezeki lancar. Lalu tapi, loh Pak, ini bulan depan masih Bapak.
Jadi supaya fokus gitu katanya ya. Waduh, waktu saya mau pulang tuh, nggak orang lain ya? Saya tanyakan ya, enggak Pak. Oh, oke. Ya sudah, saya sambil jalan nyetir pulang, saya doa begitu. Tuhan apa ya, dia ini masih belum puas dengan rezeki seret dan lancar ini ya. Tapi maksudnya sesuatu yang benar-benar bisa. Akhirnya kok muncul tema menggedor pintu rezeki. Ya sudah, kita jalan saja. Ya udah, saya begitu sampai rumah, saya telepon, saya WA, sudah temanya ini menggedor pintu rezeki. Nah kemudian ya walaupun di tengah pergumulan, di tengah perjuangan, di tengah masalah, mungkin juga ya saya baru dengar sharing beliau ya waktu Maisong tadi ya. Tapi Pak, dari 2 kali pertemuan ini, saya sebenarnya juga dia sharingkan, saya sebenarnya juga sedang bergumul sebagai ketua PD. Saya juga minta tanda dari Tuhan. Ya saya rasa ini juga iman beliau, saya hanya alat ya, alat untuk artinya dipakai Tuhan dalam pengajaran gitu kan. Tapi dia sharingkan, buah dari 2 kali pengajaran itu ada 4 orang yang sama sekali tidak punya pekerjaan, kehilangan pekerjaan, kemudian mendapat pekerjaan. Puji Tuhan. Saya hanya katakan, puji Tuhan. Dia katakan jujur, mungkin masalah saya juga nggak selesai, mungkin masa Bapak juga masih bergumul. Tapi bayangkan Pak, mendengar sharing dari yang hadir saat persekutuan doa itu, 4 orang yang kehilangan pekerjaan dan mendapatkan pekerjaan sudah itu. Sungguh-sungguh puji Tuhan, sungguh-sungguh pekerjaan Tuhan. Jadi di sini kita sadar bahwa artinya apa? Saya kok ingat istilah Jawa ini ya, Gusti boten sare, Tuhan tidak tidur. Tuhan punya rancangan terbaik untuk setiap kita masing-masing. Tuhan punya rancangan yang terindah untuk kita masing-masing. Bahkan mungkin di tengah kesulitan, masalah kehidupan, beban-beban hidup, sakit penyakit, Tuhan juga sedang merendah. Tuhan mengerjakan rencana yang terbaik untuk kita. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Roma bab 8 ayat 28. Coba Anda ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Syaratnya sebenarnya apa sih? Supaya kita hidup sungguh-sungguh dalam penyelenggaraan Tuhan, walau suka duka, masalah, beban-beban hidup, tetapi kita juga mengalami penyelenggaraannya, bahkan penyelenggaraan yang ajaib. Syaratnya apa? Yaitu bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita dipanggil untuk mengasihi Allah sebagai yang pertama dan terutama. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, satu tanggapan, satu sikap karena berkaitan dengan pemuritan, ya, berkaitan bagaimana kita harus menjadi murid Kristus. Bahkan di tengah segala mungkin masalah, mungkin kita juga berontak, mungkin kita merasa, ya Tuhan kok bisa seperti ini sih, mengapa harus aku? Loh, kadang-kadang sampai bertanya ya, kadang-kadang ya seperti tadi sebelum berangkat pun kok tiba-tiba ada sesuatu langsung, Tuhan, opo maneh iki Tuhan. Tetapi satu hal, ya, satu sikap, satu tanggapan, bagaimana kita harus bersikap menjadi murid-murid Kristus. Kita akan belajar dari seorang kudus, yaitu Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Mari kita lihat dari Injil Matius bab 18 ayat 3. Ya. Jadi menjadi murid Kristus, kita akan belajar satu jalan di mana kita sungguh-sungguh artinya apa? Diajar untuk menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Ketika kita katakan, Tuhan, ajarlah jalan-Mu kepadaku,
Maka ini juga satu jalan yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri. Mari kita baca bersama dari Injil Matius bab 18 ayat 3. Tuhan Yesus selalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga." Latar belakang Tuhan Yesus menyatakan ini, rupanya ya para murid, bahkan kalau kita lihat paralelnya dalam Injil Markus, ketika Yesus menubuatkan kedua kalinya tentang penderitaan, bahwa dia akan ditangkap tua-tua, dia akan menderita, dia akan wafat disalib, murid-muridnya ketika sampai di tempat tujuan ditanya oleh Yesus, "Apa yang kamu bicarakan?" Ternyata mereka tidak mendengar apa yang dikatakan Yesus, karena Yesus lagi ngomong soal apa? Hal yang gak enak, penderitaan, bahwa dia akan ditangkap oleh tua-tua, dia akan dibunuh, disalibkan, lalu akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-muridnya gak suka mendengar itu, dan mereka udrek sendiri, ribut sendiri. Yang dibicarakan di tengah jalan apa? Siapa yang terbesar di antara mereka? Jadi tentang kekuasaan, tentang kedudukan. Ini kan yang lebih menyenangkan telinga manusia ya. Nah, tetapi kemudian Yesus mengambil satu model. Yaitu seorang anak kecil. Barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mari kita belajar dari anak-anak kecil. Siapa di sini yang masih punya anak kecil? Ada yang punya anak kecil? Ya saya ya, anak 5 tahun. Ya, 14, 12 masih diberi bonus 5 tahun. Baik, next tadi. Ya. Jadi menjadi anak kecil, seorang anak ini sangat tergantung kepada orang tuanya. Pernah nggak Anda lihat anak kecil jalan sendirian di mall? Balita ya, saya sebut balita ini berarti bawah 5 tahun ya, nggak pernah kan ya? Tetapi artinya apa? Pernah nggak anak kecil ini memilih pakaiannya sendiri? Bahkan semuanya masih tergantung, saya ingat ya, bahkan pipis pun masih tergantung sama papi maminya, yang tidak dipipisin dan sebagainya ya, namanya anak-anak ya. Nah, tetapi kita lihat ini juga yang diminta Tuhan kepada kita, yaitu menjadi seperti, saya katakan seperti anak kecil di hadapan Allah. Dalam arti apa? Tergantung sepenuhnya, tergantung total kepada Allah. Mari kita baca bersama-sama dari pengertian yang diberikan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus ini. Kita baca bersama. Menjadi seorang anak kecil itu berarti mengakui kepapaannya, mengakui ketiadaannya, mengharapkan segalanya dari Allah yang baik, bagaikan seorang anak kecil yang selalu mengharapkan segala sesuatu dari ayahnya. Menjadi seorang anak kecil itu juga berarti tidak khawatir tentang apapun juga, bila juga kebetulan nampaknya tidak maju. Jadi artinya apa? Sungguh-sungguh hidup dalam kepercayaan akan kebaikan Allah. Sungguh-sungguh tergantung kepada Allah. Bahkan untuk goal Anda ini apa sih di dunia ini? Anda mau terus tinggal di dunia? Enggak ya? Kan akhirnya semua orang pasti pulang ya. Pulangnya kepingin kemana? Ya surga ya. Kalau bisa kan seperti ini ya. Apa itu? Kecil dimanja-manja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Iya, slogan dunia ini kan pengennya seperti itu ya. Tapi kenyataannya kan nggak selalu bisa seperti itu ya. Ya, tetapi dalam hal ini ya, bahkan untuk keselamatan kita, Santa Teresia memberikan satu pengajaran.
dia membandingkan dengan keluarga yang orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya. Walaupun dalam keluarga miskin, anak kecil akan tetap diperhatikan, tetap diprioritaskan. Tetapi kalau anak itu mulai besar dalam keluarga yang tidak mampu, maka apa? Anak itu akan disuruh bekerja untuk mencari nafkah. Lalu Santa Teresia katakan, aku tidak ingin mendengar hal seperti ini. Karena itu aku mau tetap menjadi seperti anak kecil. Karena apa? Aku tidak bisa mengerjakan keselamatanku sendiri. Keselamatan di sini adalah apa? Pemberian Tuhan. Dan bagaimana kita juga terus mau terbuka, mau menanggapi, mau bekerja sama untuk rahmat keselamatan ini. Yaitu misalnya kita dengan pertobatan. Ini kan masa Advent ya. Kita mau bertobat, mau selalu berbalik pada Tuhan. Kita mau melakukan yang baik, menghindari yang jahat. Ini juga artinya apa? Kita mau terbuka dan kerjasama dengan Tuhan atas keselamatan yang Tuhan berikan. Jadi kita tergantung total kepada Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Kristus, sebenarnya ada satu pelajaran yang sudah kita terima. Kita telah melewati masa-masa sulit. Apakah masa ini akan berlanjut atau tidak, kita tidak tahu kan. Pandemi COVID. Ya, sekarang kan sudah buka masker ya, rata-rata buka masker begini ya. Tapi kalau coba bayangkan saat pandemi itu, semua takut enggak? Takut ya. Ya, jadi keluar pun takut, semua maskeran dan sebagainya begitu ya. Tapi kemudian ya, walaupun kadang-kadang urusan kerja ya kita nggak bisa ya. Misalnya saya harus ngantri, misalnya banyak orang meninggal saat-saat itu, misalnya saya harus juga pulaan kapas dan sebagainya, cari barang-barang untuk urusan kematian yang mungkin sulit dan sebagainya, harus ngantri dan sebagainya, tapi tetap harus dijalani walaupun dengan masker dan sebagainya ya. Nah, tetapi kemudian kita lihat ya, sebenarnya pandemi ini kalau mau kita renungkan, kita mau sadari apa? Manusia ini bukan apa-apa. Sehebat-hebatnya manusia, sehebat-hebatnya semua teknologi yang sudah luar biasa kita alami ya. Tapi sesungguhnya manusia apa? Menghadapi musuh yang tidak kelihatan, yaitu virus corona ini. Manusia apa? Tidak karu-karuan ya, hancur-hancuran kan. Nah, karena itu di tengah segala kesulitan ini, kita perlu kembali sadar, kita tergantung total kepada Allah. Kita percayakan hidup kita, bahkan juga ya rencana-rencana kita. Kan mungkin tiap orang punya rencana ya. Saya melakukan ini, mungkin suatu yang normal kan, kita KPR, kita melakukan ini itu, tapi kemudian menghadapi sikon itu kan ternyata nggak mudah semuanya. Kita kembalikan semua rencana-rencana kita, keinginan-keinginan kita. Kita mau belajar pasrah. Tuhan, saya letakkan semua, saya serahkan semua kepadamu. Poin pertama, menjadi anak kecil di hadapan Allah, yaitu ketergantungan total kepada Allah sebagai Bapa kita. Lalu yang kedua, anak kecil ini tidak punya apa-apa. Menjadi kecil juga menyadari bahwa kebajikan-kebajikan yang dilakukan bukan miliknya dan mengakui bahwa dari dirinya tidak mampu melakukan sesuatu. Sebaliknya mengakui bahwa Allah lah yang memberikan kebajikan itu ke dalam tangannya. Hal-hal yang baik secara jasmani, secara rohani, juga bagi Anda yang mulai pelayanan, bagi kita yang pelayanan dengan karunia-karunia rohani dan sebagainya, kita sadari bahwa semua adalah pemberian Tuhan, semua adalah pinjaman dari Tuhan. Anak kecil tidak punya apa-apa. Anak kecil sungguh-sungguh sadar bahwa semua adalah kepunyaan orang tuanya. Lalu yang ketiga, ya ini berkaitan masa Advent juga. Anak kecil sering jatuh, tetapi selalu bangun kembali. Siang tadi saya agak kaget ya.
Ya, saya lagi di kasir, lalu di sebelah saya ini kan anak kecil saya, jadi kan ada kita buatkan ranjang begitu. Kok tahu-tahu tiba-tiba jatuh begitu ya? Loh, tapi nggak nangis. Loh, kenapa kamu nggak sakit? Nggak apa-apa. Langsung kemudian bangun lagi gitu ya. Ya, namanya anak kecil ini ya. Coba ini anak-anak itu, anak yang atas itu anak pertama, kedua, jadi dinding itu kan sudah Anda mengalami ya. Namanya dinding itu penuh dengan coretan ya. Lalu kemudian kemudian yang itu yang kecil ya, yang kecil. Ya pokoknya anak kecil tuh lari sana, lari sini, coret sana, coret sini, robek sana, robek sini. Ya pokoknya apapun dilakukan. Tetapi artinya apa? Jatuh sana, jatuh sini. Tetapi anak kecil itu selalu kembali dan kembali. Selalu artinya apa? Selalu disayang oleh orang tuanya, dan dia juga menyayangi orang tuanya. Akhirnya menjadi anak kecil berarti tidak putus asa karena kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan. Sebab anak kecil itu seringkali jatuh, tetapi karena kecil umumnya tidak melukai dirinya sendiri secara berat, hanya gores-gores. Kita lihat 3 poin bagian dari pemuritan yang perlu juga kita usahakan, kita hayati. Yang pertama apa? Menjadi seperti anak kecil tadi apa? Tergantung kepada Allah. Yang kedua, sadar kita tidak punya apa-apa karena semua adalah punya Allah. Yang ketiga, setiap kali jatuh kita dipanggil untuk selalu bangun, jangan putus asa. Jatuh dalam kelemahan, jatuh dalam dosa, atau mungkin juga jatuh dalam hal-hal lain, usaha dan sebagainya, kita dipanggil untuk selalu bangun. Kita renungkan 3 poin ini, kita bawa, kita mohon pada Tuhan malam ini, supaya Tuhan mengajarkan kita jalan ini, yang kemudian dikenal dalam gereja sebagai jalan kecil, atau jalan kanak-kanak rohani dari Santa Teresia, dari kanak-kanak Yesus. Jalan yang sangat injili, karena Tuhan sendiri yang mengatakan barang siapa tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, dia tidak akan masuk kerajaan surga. Saya tanya, siapa yang mau masuk kerajaan surga? Ya semua ya. Berarti harus menjalani apa? Menjadi seperti anak kecil di hadapan Allah. Satu syarat yang diberikan oleh Tuhan Yesus, yaitu sadar bahwa kita tergantung total kepada Allah. Ya Roh Kudus, tolong setiap kami untuk menjadi seperti anak kecil, sebagaimana yang difirmankan oleh Tuhan Yesus pada malam ini, yang menyerah total, yang bergantung total pada rancangan-rancangan Tuhan, yang pasti bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Biarlah kami semakin menyadari ketergantungan kami dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan yang baik, pada rancangan damai sejahtera yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan untuk kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih, biarlah apa yang Engkau firmankan boleh membuat kami semakin menyadari dan membuat kami berani untuk menyerahkan diri secara total kepadamu seperti anak kecil yang percaya sepenuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Los Carmen.